Kemudian kumpul dalam satu kamar. Kamar saya dulu teringat 2x3 Al-Ikhlas. Sekarang masih ada 2x3. Bis lantai ya, turun jadi kelompok loh. Dulu alhamdulillah termasuk banyak angkatan saya 100 lebih di Al-Ikhlas. Ya begitu. Nah, setiap satu kamar memiliki budaya berbeda-beda. Apalagi kalau sudah dicampur, itu memiliki budaya yang berbeda. Oleh karena itu sebenarnya di pesantren itulah akan tumbuh budaya-budaya baru. Karena terjadi interaksi antara budaya satu dengan budaya yang berikutnya. Ada Rangka Sunda dengan yang Indramayu, yang Jawa, itu terjadi interaksi budaya. Oke, jadi yang pertama, bahwa pondok pesantren sebenarnya adalah berkumpulnya budaya-budaya yang masing-masing dibawa dari daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, pondok pesantren itu juga sebenarnya adalah pelestarian terhadap budaya Islam Nusantara. Contoh, untuk Kang Usman, saya pernah di Sukabumi, saya pernah ke Bogor. Itu kalau ngalogat namanya alhamdulillah utawi sake puji iku lillahi kagunganipun Gusti Allah. Itu ternyata di Sunda juga pakai bahasa Jawa, Cirebon. Artinya saya melihat bahwa pondok pesantren itu adalah satu lembaga yang mempertahankan tentang tradisi bahasa Jawa. Jangankan di Jawa, di daerah Sunda saja itu ngalogatnya masih pakai bahasa Jawa. Itu lucu. Mengapa? Karena memang mereka guru-gurunya, para ustadznya dulu pesantrennya di Babakan, di Cirebon, kemudian di Butet. Ketika pulang, mereka masih tetap memakai Betawi, iki. Di sini masih dipakai kalau masih. Pertahankan itu. Kalau sudah itu hilang, sudah hilang salah satu tradisi Islam Nusantara. Saya kemarin berdiskusi dengan beliau. Mohon maaf saya kenalkan. Beliau ini adalah Kang Mukhtar. Yang satu lagi ini adalah Ki Tarka Hanacaraka. Tadi saya habis bertemu dengan Sultan Cirebon, Sultan Abdul Ghani. Kami dipanggil di sana membicarakan salah satu poin yang terpenting adalah membicarakan tentang pewarisan naskah-naskah kuno terhadap generasi muda. Beliau ini adalah penulis nih. Saya bawa ke sini, buang bedanya begini Kang Usman. Ya lumayan ditimbang sama itu puluh. Beliau ini penulis ini. Jadi teman-teman nanti di budaya di tradisi pesantren ada yang namanya Rihlatul Ilmiyah. Nah, Rihlatul Ilmiyah salah satunya adalah tradisi menulis. Saya teringat dengan Imam Bukhari mengaji, oh ini lawang subuh. Kita namanya kene, alhamdulillah bapak subuh, tunggu lupa. Sana tradisi pesantren. Jadi ada tradisi pesantren yang baik, ada tradisi pesantren yang menurut saya juga kurang baik. Satu tradisi yang tidak baik, sendal biasa diri di luar. Oke coy. Halo. Namanya gosok itu tradisi pesantren itu amat. Kemudian biasa khusus kongko-kongko kopi bakal turun bumi sama enggak subuh ada angel karena tradisi pesantren begitu beragam ngaji kemudian ya ngobrol bumi sampai jam 12 kayaknya mau di Padang masih angger? Oke lanjutkan. Ini namanya tradisi pesantren karena tidurnya malam ya subuh ada pameran dan zaman saja ketika dibangunkan subuh bangun getak ngerti getak ya? Getakku sigap langsung dibangunkan langsung. Cuma kali ini kuburan tuh. Jadi biasa kalau pesantren Al-Ikhlas alumninya meliputi kuburan. Nah apa? Karena turunnya dari kono. Ya biasa dilanjutkan subuh di kubur. Tadi saya mampir ke mama terlebih dahulu. Oh baik. Jadi pondok pesantren sebenarnya adalah ladang subur terjadinya pewarisan, melestarikan pewarisan intelektual para leluhur, termasuk di dalamnya adalah mewariskan Islam Nusantara. Mas pegang apa hadronya? Coba dipegang, masing-masing dipegang berdasarkan tugas posisi masing-masing. Kalau dari Arab ada marhabana dan sebelumnya saya ingin mencoba untuk memadukan tembang-tembang yang dari Cirebon kalau Usman. Oke, kalau yang bisa mari bersama-sama. Sebab ini Islam Nusantara salah satunya menyebabkan
Kembang kilaras ditandur damai, jadi kamu ini adalah peneliti, beliau ini adalah penulis. Jadi saya mencoba kalau pengajian itu mencoba untuk mengangkat kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu adalah salah satu dari bentuk dari Islam Nusantara. Kita semua sudah paham ya, jangan menganggap bahwa Islam Nusantara itu adalah aliran bukan. Itu hanya tipologi ciri khas Islam yang ada di Nusantara. Salah satunya apa? Ini naboki gendri. Daripada naboki wong, masih mending naboki gendri. Naboki wong tidak berada, tapi naboki gendri hilang peradaban. Betul? Betul? Itu kan dialog interaksi, nggak usah betul-betulan. Memang betul. Oke, jadi bakatnya naboki wong mah tidak berada, tapi kalau sudah naboki gendri, inilah peradaban Islam. Inilah budaya Islam. Oke, yang perempuan, apakah selanjutnya lagu tadi turun kembang kilaras? Saya mikir bukan begitu. Kembang kilaras ditandur tenai, taman bibi aja malas, dalam lais jaluk. Menurut saya, sing nandur kurung radeta. Mengapa? Bukan mari kita berbicara tentang budaya Islam Nusantara. Ari wong nandur gedangku, beli kalau bodonge, tapi kalau bongger. Betul? Ngerti beli sudah kok. Itu nandur gedang beli. Kalau nandur gedang apa nih bodongnya tak bonggele. Bonggele. Barang tembangan bodong kilaras ditandur di tengah. Masa ya anu nandur gedang kalau bodongnya? Berarti kok ada? Ini kritik budaya. Kritik konten namanya. Kritik apa? Konten isi dalam sebuah narasi namanya konten. Maka enggak aja aneh taman bibi aja belas dalam lais dan karena penjara barat kami mau stres kan? Oke, paham? Halo? Paham? Ini namanya budaya, ada kembangan. Kalau di Indramayu mana Indramayu? Jemplang jempling jambe warna ayam tulang tangisan nangisi warna dikir didangdut Sinempang sama. Mohon maaf Pak Usman, kita dialog interaktif sih. Yang interaktif yo saudara. Lain nanti formal. Saya fakultas dakwah, insya Allah paham tentang saudara. Boleh, jadi sekarang kita interaksi saja. Oke, kita di kriwil ya, di rada diganggu. Oke? Ya. Jemplang jempling jambe warna ayam tulang tangisan nangisi bakamuran seperti sudah belum? Oh belum. Saya ini termasuk orang yang profesional, tergantung jarak ya. 30 menit. Ya, itu namanya kearifan lokal. Dan ternyata itu dari saya pada penelitian dari mulai Klangkem sampai Harbour di sana itu jalannya sama, tembangan itu sama. Artinya memang ada usaha dakwah yang sistematis dan masif. Orang ya. Ada usaha dakwah yang betul-betul diorganisir oleh para ulama dan para pimpinan itu menyebar semua. Nah ini yang disebut sebagai Islam yang berbasiskan Nusantara. Dan saya banyak budaya-budaya Islam Nusantara yang kemudian oleh para santri digawangi oleh para santri dan santrilah sebagai ujung tombaknya terhadap penyebaran kelestarian Islam Nusantara dengan melalui penyebaran tradisi-tradisi tadi. Oke, saya melihat Punten Kang Mukhtar sebagai peneliti dulu para wali songo itu menyebarkan minimal melalui 3 pendekatan dalam penelitian saya. 1, political approach, maka pendekatan politik.
kedua pendekatan pendidikan, educational approach, dan yang ketiga cultural approach, pendekatan budaya. Pendekatan politik itu yang banyak yang dilakukan oleh para sultan. Pak Wali ada yang jadi sultan, Raden Patah menjadi wali, tapi beliau juga adalah seorang sultan. Artinya beliau wali, tapi juga adalah seorang ahli politikus. Kemudian sampai kepada puncak pemerintahannya, Raden Patah itu menjadi sultan pertama Islam Demak di Bintoro. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan politik, Sunan Gunung Jati adalah seorang wali, tetapi beliau juga adalah seorang raja, beliau adalah seorang sultan. Artinya, ketika menyebarkan Islam, beliau juga adalah seorang politikus ulung, bahkan puncaknya dia menjadi seorang sultan dan raja. Sunan Kudus, seorang wali sama, tetapi beliau juga adalah seorang senopati perang. Usman Kudung itu dibunuh oleh Adipati Teruk Hasan. Kemudian karena ayahnya dibunuh, maka Sunan Kudus diangkat menjadi panglima perang. Maksudnya itu orang-orang Raden Hasan yang sudah membunuh ayahnya. Sekarang Anda jadi senopati perang, bunuh juga dia. Tapi ketika terjadi peperangan, Sunan Kudus memberikan ampunan kepada Adipati Teruk. Adipati Teruk itu adalah adiknya Raden Patah yang dari Arya Dharma. Ya begitu ceritanya. Ngerti begini ceritanya. Jadi Islam Nusantara itu harus berbasis sejarah. Tidak bisa kita berbicara Islam Nusantara tanpa ada sejarah, ada pemahaman sejarah. Oke. Kemudian pendekatan pesantren pendidikan, educational approach, pendekatan pendidikan. Banyak para wali yang menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Kalau di sini kan pondok pesantren Amparan Jati yang digawangi oleh Syekh Nur Jati. Menurut saya tahu pada institutnya Sunan Gunung Jati, Sunan Mbah Cirebon, itu semuanya pondok pesantren di Amparan Jati dari ceritanya. Kemudian juga Sunan Giri bikin pondok pesantren, Sunan Ampel juga bikin pondok pesantren. Artinya dakwah melalui pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, ada sanggar, ada padepokan, semuanya itu adalah telah digawangi oleh para wali. Yang ketiga pendekatan kultural, pendekatan budaya. Nah, inilah pendekatan budaya yang kemudian digawangi oleh para wali. Ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga. Mereka adalah seorang wali, seorang kekasih Allah, seorang muballigh, tetapi beliau juga adalah seorang budayawan. Jadi mulai hari ini pondok pesantren Al-Ikhlas jangan pernah a priori terhadap budayawan, kecuali budayawan Al-Ikhlas, budidaya tukang tani nyawa. Saya kira yang lainnya nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi karena saya diberikan waktu 30 menit. Sudah 30 menit? 5 menit? Oh, 20 menit lagi. Oh, masih jauh. Nanti kita bisa interaksi, dan beliau kemarin sudah menerjemahkan sebuah buku sejarah rantai martabat petang. Sejarah petang, berapa namanya sejarah petang? Salah satunya berbicara tentang masalah ya para wali. Kemudian yang beliau yang satunya lagi ini, mohon maaf ya adik-adik, beliau ahli naskah, tapi naskahnya naskah tulisan Jawa. Yang hana caraka data sawala pada jayana mangga padama. Ada sekali waktu oke, sengaja bergelis. Jadi ini beliau ahlinya. Jadi tulisan itu yang disalur itu tulisan apa namanya? Bisa bacanya? Hello? Bisa bacanya? Alhamdulillah tidak bisa, termasuk saya juga nggak bisa. Itu namanya tulisan hana caraka. Nah, beliau ahlinya dari Cikedung, dari Indramayu. Makanya beliau diundang di Keraton Cirebon, beliau juga diundang di Keraton Cirebon dalam rangka apa? Dalam rangka ingin bahwa Cirebon bermaju ini agar generasinya melestarikan tentang manuskrip naskah kuna peninggalan para leluhur. Ternyata peninggalan para leluhur kita itu tidak kalah hebat dengan tulisan-tulisan zaman sekarang. Kurang nanti. Kalau di Indramayu itu ada naskah kuna, ketika didatangi itu tidak boleh dibuka, dibungkus lawar putih, dikebuli minyak. Syaratnya boleh dibuka dengan syarat bekak ada. Ini kan sudah maksudnya kan dunia mistik ya. Padahal kita para pencari naskah itu adalah ingin dibuka apa isinya. Ternyata isinya itu ada sejarah, ada ajaran tasawuf, ada ajaran torekot, ada juga pengobatan, ada juga kesehatan, macam-macam. Ada sejarah kereta api, banyak ya di naskah itu. Dan setelah naskah itu dibuka, ternyata sebuah di dalam yang memiliki
ilmu-ilmu yang zaman sekarang juga akan mengatakan wow. Halo. Kalau orang tua itu dijawab, kalau Pak Usman jawabnya dalam, ada lagi jawab Mas, no. Jawabnya no. Mengapa hanya no? Padahal huruf hijaiyah kan tidak hanya no. Alif bata satin apa gagal wow ana wow dan keping. Hey, wow. Aja dulu Mbak, ya Pak diundang Pak Usman boleh segi mana? Alina, jawab. Wow. Bukan hanya no. Oke, saya kira itu untuk sementara, nanti kita bisa dialog lebih panjang tentang persoalan usaha santri melestarikan tradisi Islam Nusantara. Apa usahanya? Usahanya sebenarnya adalah sudah terpatri secara sistematis tradisi pesantren Islam Nusantara itu di pondok pesantren. Setiap pondok pesantren pasti memiliki tradisi. Nah, tradisi-tradisi itulah yang selalu berada di pondok pesantren. Dan itu biasanya sangat kuat, mengakar sangat kuat. Jadi kayak misalnya ada rihlah ilmiah, kemudian tradisi menulis. Tradisi menulis itu dari pesantren. Ini kalau ngaji misalnya alhamdulillah kan di bawahnya ditulis alhamdulillah utawi sangehe puji, kan ditulis ya di bawahnya kan, utawi sangehe puji. Wah, dimomot menjadi aktif ya. Maka utawinya jadi tulis, makanya huruf mim ada di atas. Apa mim itu? Mubtada. Maka mubtada berarti artinya utawi. Oh, nanti dulu utawi sangehe puji itu kelawan dimomot tulisan. Ya kecuali Jawa dua spasi, kayak skripsi 2 spasi. Lulusan sampai 1,5 jam lumayan bisa dihafal ya. Ini beliau juga lulusan pondok pesantren dari pondok pesantren Balerang Tabenda. Johari. Ini beliau nih, masya Allah. Makanya saya percaya beliau ketika menerjemahkan naskah karena berawal dari pondok pesantren, saya percaya nanti analisisnya adalah analisis religius. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu saja kan untuk pemantik ya, pemantik dialog interaktif. Jadi kepada beliau saya beri kesempatan persoalan pernaskahan saja. Jadi berbicara nanti Islam Nusantara di dalamnya itu memuat berbagai macam naskah itu manuskrip, dan satu manuskrip itu bisa dijadikan sebagai salah satu apa kalau satu namanya skripsi, satu tesis dan satu buku. Saya juga alhamdulillah masih menjadi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati. Saya S3 di sana, untuk sampean mahasiswa, yang juga mahasiswa. Jadi kalau kami sampean undang saya ini kakang Prabu. Oke, semoga akan mudah untuk ya 10 menit lah atau 5 menit 10 menit untuk berbicara tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Besarnya tuan rumah itu Kang Bobi. Sama Kang Boy dan telah memberikan waktunya kepada saya pada bulan rumah yang telah memperkenalkan kita semua, dan para kiai, para ustaz, para nyai, para ustazah. Ustazah itu apa? Ustaz Badon. Oh, Ustaz Badon. Salah maksudnya. Saya merasa berbahagia hadir di sini. Ya. Saya merasa menjadi santri, dan alhamdulillah sampai hari ini saya menjadi santri. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengatakan diri pamit kepada kiai. Untuk jadi santri selama saya kan. Untuk apa pada kayak santri? Tiga tidak kiai. Ya. Saya pengen cerita ya. Sebenarnya saya pengen masuk ke naskah, tapi saya gak tega bersantri. Oh gitu. Itu yang perempuan.
terutama yang perempuan. Jadi begini, saya ingin apa ya, flashback ke belakang bahwa apa yang saya dapat, apa yang saya alami seperti ini memang berangkat dari pesantren, dan alhamdulillah pada perjalanannya saya tidak pernah mengenyam atau masuk ke perguruan tinggi. Pendidikan tertinggi saya ketika saya menulis di biodata di mana saja, pendidikan terakhir itu pesantren sudah selesai. Itu. Jadi pendidikan terakhir bapak apa? Pesantren. Itu semua orang tidak percaya. Semua orang tidak percaya. Tapi saya biarkan saja. Ya. Dengan keadaan yang ingin saya pesankan ke santri, ya, belajar, perbanyak belajar sekarang ini, dan jangan pernah menganggap tabu terhadap suatu buku apapun, sekalipun itu katakanlah buku itu dianggap sesat. Baca. Pada waktu menjelang saya pulang, 4 tahun sebelum saya pulang, saya membaca Bible Ibrani, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru selama 3 tahun. Dan itu saya juga nggak ngerti buat apa itu. Tapi kok saya tertarik, ya saya baca itu nggak bosan. Ya pada suatu ketika berangkat dari situ, akhirnya saya suruh ngurusin naskah, berarti naskah segala dari sini gitu. Kenapa? Karena pada saat saya membaca Bible Ibrani atau Perjanjian Lama, saya membayangkan beberapa kejadian yang ada di dalam Al-Quran itu juga ada di situ. Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa seluruh kitab yang Allah turunkan, ya, di muka bumi ini itu kan terangkum dalam Al-Quran, kan gitu. Hanya saja kata Rasulullah kan, apa yang sudah diturunkan terdahulu itu sudah ada perubahan. Nah, kemarin saya dengan teman tim, ya, di Indonesia itu LPDKM, dengan Pak Aksin sama kami. Saya bilang Al-Baqarah itu kenapa sih dimaknai sapi wadon, gitu loh. Kenapa Al-Baqarah dimaknai sapi wadon, kenapa? Mulai kapan? Ini PR yang itu kemudian membuat kita semua berpikir, kapan Al-Baqarah dimaknai sapi wadon? Ya, kalau menurut kamu sebenarnya benar ya. Kalau Baqarah lenang kan gitu, mudzakkar kan. Kalau Baqarah berarti mu'annas, berarti kan sapi wadon. Menurut kamu semua benar. Nah, tapi kemudian dalam Al-Baqarah itu, dalam surat Al-Baqarah maksud saya, sapi wadon ini itu dijadikan untuk tebusan, ya, untuk tebusan dosa. Padahal itu loh, padahal di teks Perjanjian Lama seluruh upaya kurban untuk penebusan dosa itu memang terdiri dari sapi lanang dan sapi wadon, bukan semata-mata sapi wadon. Itu loh maksud saya. Artinya di sini ada missing link. Ya. Yang itu kemudian silakan Anda teliti. Saya juga belum selesai ini ya. Karena beberapa kiai yang saya tanya nggak jawab juga kapan ya mulai itu. Itu artinya berangkat dari membaca, memperbandingkan teks, akhirnya seperti itu. Nah, pola ini, pola yang saya gunakan ini, yang kemudian itu saya gunakan untuk mengkaji naskah kuno. Apa naskah kuno? Jadi gini, kalau pengertian dunia barat, ya, karena dunia keilmuan itu kan dibagi dua. Ada dunia timur, ada dunia barat.
Dunia timur itu identik dengan dunia Islam, dunia ya. Dunia barat itu identik dengan dunia Arab. Nah, ilmunya ini juga dua. Ya, untuk masalah sekali ada dua. Nah, kalau dunia barat itu namanya filologi, kalau dunia timur, dunia itu namanya turas Islami. Bedanya apa? Kalau naskah dalam pengertian filologi barat itu yang kemudian disahkan dalam undang-undang negara Republik peraturan pemerintah itu sebuah tulisan tangan ya, yang tidak pernah diketik. Tulisan tangan, isinya apa aja? Catatan hutang, hayalan cinta misalnya, atau mimpi indah, atau mungkin mimpi basah sekalipun misalnya. Misalnya ditulis gitu. Ya kemudian isinya itu lebih dari 50 tahun, maka itu dianggap sebuah naskah ya, yang patut dihargai atau diteliti. Ini dunia barat. Nah, dalam kasus Indonesia, tapi kalau kasusnya luar negeri, itu usianya harus 100 tahun. 100 tahun. Sebagai naskah. Dia sebagai naskah. Di bawah itu belum dari naskah. Nah, kalau tulisan tua, ya, tulisan tua, tapi bukan tulisan tangan. Misalnya buku ya, buku itu usianya 100 tahun misalnya. Itu bukan naskah. Namanya buku langka. Padahal mana barangnya? Iya. Nah, itu istilah Indonesia sebutnya bukan. Buku langka ini sih barangnya ya langka arahnya. Kalau langka barangnya aman ya. Artinya langka itu tidak ada di pasaran gitu ya. Buku langka itu kategorinya tidak ada. Kemudian kalau turas Islami ya, atau turas Islam itu pengertian umumnya hampir sama, tapi sejak penulis itu meninggal. Jadi Anda hari ini nulis, kemudian masuk itu lalu meninggal gitu. Nah, itu begitu meninggal itu sudah langsung menjadi turas atau tinggalan Islam. Nah, kalau Indonesia seluruh universitas dan jurusan filologi ya, Mas PSM berarti yang memang langganan berselingkuh dengan saya. Ya maksudnya berselingkuh itu ya saya digunakan tiap hari ya, tiap saat, tapi tidak pernah dinafkahi gitu. Mana selingkuh ya? Di dunia itu masih semuanya menggunakan metodologi di mana arah kajiannya itu adalah identifikasi ya, dari awal, kemudian dokumentasi, pengalihan syariat, ahli bahasa, kemudian kajian. Kemudian di situ kajian ada identitas segala macam. Maka kodenya seperti itu. Nah itu kemudian jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah dibandingkan metode turas Islami. Jadi kalau metode turas Islami itu Anda menemukan sebuah naskah. Contoh kayak begini. Nah, contoh nih. Bolam itu naksi, waktu itu dinanti. Siapa? Ini Anda masih tahu. Dalam naksi waktu dinanti. Isun aniaya alat isun ngakuin bahasa isun. Kan gitu ya? Apa saya nggak usah pakai utarin. Terus tafsirnya dunubi jami'an layak sila dunuba illa anta. Saya nggak potong. Maka ampunilah dosaku. Ya, bahasa Indonesia. Jawa aja ya. Pelanggaran. Pindah dari pasal. Maka ampunan dosa insut ya sekabeh karena orang akan dosa kecuali pandemia. Waktu ini
di aksari akhlak tunjukna ingsun mari bagus apa luwih becike akhlak tata krama layahdi di aksariha illa anta wasif aku layahdi di aksariha illa anta orang kan nuduhna ingsun mari bagus-bagusnya akhlak kecuali panjenengan wasrif ani sayyiha lan ilangna atau memohna sari ingsun ing ala-alana desa-desake akhlak la yasrif ani sayyiha illa anta orang atau langkah sing memohakan sari ingsun ing desake akhlak kecuali panjenengan. Cerita ini kan dalam metode Turus. Semua baik ini itu kita kaji satu. Kita harus tahu itu dari mana kalimat ini lahirnya. Pertama kali ulama atau siapa yang mengeluarkan ini. Itu ada dari mana? Tahu berapa? Itu namanya metodenya apa? Tahqiq. Jadi misalnya kalau di sini misalnya ada penulisan nih, itu juga dijelasin. Oh misalnya ini ya kurang bagus misalnya, atau sampelnya seperti apa? Artinya tulisan standar dari hak Arab. Nah itu metode Turus. Jadi beda sama itu. Nah selama ini ya saya dengan Kang Taka membagi tugas untuk naskah. Kenapa kita konsen ke naskah? Karena naskah itu nanti tinggalan dari Islam Nusantara. Kenapa tinggalan dari Islam Nusantara? Anda bisa bayangkan 100 tahun yang lalu ke 200 tahun yang lalu percetakan mana yang memberikan kitab Surah atau Fathul Ghawas misalnya, atau Tujan Marudi misalnya, atau Balaghul Khairat misalnya, atau Bajanji yang mahal. Mana yang bisa memberikan? Tidak ada. 200 tahun yang lalu itu tidak ada cetakan beredar di Indonesia, di Nusantara sendiri tidak ada. Yang ada itu semuanya adalah tulis tangan. Dan seluruh pesantren yang memiliki dokumen itu, naskah kuno itu, itulah rata-rata pesantren yang usianya lebih dari 200 tahun. Itu pasti. Nah, Kang berasa ini sesungguhnya ini adalah pusat. Beberapa manuskrip di saya atau naskah kuno di saya itu penulisnya adalah Ki Antaraksa di tahun 1800-an. Namanya apa? Kalau pertanyaan lu. Namanya apa? Namanya Asrar Yusuf. Apa itu? Rahasia cinta Yusuf. Asrar Yusuf itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia rahasia cinta Yusuf dalam kurung dengan terus paham ya rahasia. Ada yang namanya Juleha? Ya, keren. Kenapa? Yusuf itu, ya tema Yusuf itu dalam Al-Quran itu adalah tema besar, yang memberi banyak inspirasi kepada orang yang miskin, motivasi, galau. Pertama, ya lagi sudah cukup. Jadi begini, singkat cerita, gerakan ini adalah salah satu skriptorium tempat penulisan naskah-naskah kuno. Dari mana alasan? Satu, Ki Antaraksa itu sendiri adalah salah satu dari
anggota jaksa itu yang pada tahun 1683 itu beliau menjawab tamu dalam seminar internasional sejarah Nusantara yang dilakukan di Kesultanan Cirebon. Beliau salah satu panitia. Yang kedua, di sekitar sini, ya, sekitar Braksek ini, ya, dan lainnya, ini juga pusat dari gemblengan murid-muridnya Syekh Lama wilayahnya. Itu sebelum di Andaraksa masuk ke sini. Jadi dari rangkaian peristiwa itu dari tahun 1500-an, 1532, di mana saksi Fidinal itu dieksekusi di tahun itu, yang kemudian para pengikutnya masih ada di sini. Diteruskan di tahun 1678 saat Kejayaan Cirebon membangun seminar internasional sejarah Nusantara di Cirebon. Di Andaraksa juga berperan sekaligus menjadi panitia dalam penyelenggaraan sejarah nasional. Apa namanya? Gotrak Sawala. Yang kemudian nama Gotrak Sawala ini menjadi proyek tahunan Jawa Barat. Ya, jadi proyek budaya yang sedang saya pesankan sekali lagi kepada santri, jangan meninggalkan membaca. Ada yang ingat yang tentang Ulayomin Ziyadatan itu apa? Bukain aku boleh wakil sinwas bilahi wabul Ustadz Wafuli Zamani. Terima kasih. Tepuk tangan. Satu menit. Kalimat baik terakhir dalam Wafuli Zaman itu menjadi kunci. Kenapa? Karena itu kalau diakhir. Kecerdasan itu pertama. Itu penting tapi tidak berpengaruh besar. Kenapa? Karena kuncinya di sini kan. Orang cerdas kalau misalnya itu 5 hari, kira-kira kita enggak. Ya, belajar. Tambahkan pengetahuan setiap hari sepanjang masa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.